Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustianingsih Putri, NIM 2005-110165 dari kelas 3A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam rangka untuk menyelesaikan tugas semester mata kuliah media pembelajaran bahasa Inggris. Mata pelajaran RPP ini yaitu bahasa Inggris, kelas atau semester yaitu kelas 8 semester 2, materi pokok, descriptive text, bagian describing people, alokasi waktu, 2 jam pelajaran. A. Kompetensi inti atau KI. KI pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, bagian B yaitu kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.10, menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks deskriptif dengan menyatakan dan menanyakan tentang deskripsi orang, binatang, dan benda pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator pencapaian kompetensi 3.10.1, mengidentifikasikan teks deskriptif tentang orang. 3.10.2, mendeskripsikan orang. 3.10.3, menyebutkan fungsi sosial teks deskriptif. Kompetensi dasar 4.11, menangkap makna dalam teks deskriptif lisan dan tulis, pendek dan sederhana. Indikator pencapaian kompetensi 4.11.1, menemukan gambaran umum dari sebuah teks. 4.11.2, menemukan informasi tertentu dari teks sederhana. 4.11.3, menemukan informasi rinci dari teks sederhana. Kompetensi dasar 4.12, menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana tentang orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator pencapaian kompetensi 4.12.1, melengkapi teks deskriptif sederhana tentang orang. 4.12.2, menyusun teks deskriptif sederhana tentang orang. Lalu, bagian C, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menangkap informasi spesifik yang ada pada teks deskriptif. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi makna dan gagasan dalam teks deskriptif. Tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang ada pada teks deskriptif. Bagian D, materi pembelajaran. A, example of descriptive text. Di sini saya memasukkan contoh teks deskripsi singkat dan sederhana tentang my friends. B, fungsi sosial. Fungsi sosial teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan orang, tempat, benda, atau binatang. Selain itu, untuk membanggakan, mengenalkan, mengidentifikasi, memuji, mengkritik, mempromosikan, dan lain sebagainya. C, struktur teks. Generic struktur deskriptif text adalah yang pertama identification atau identifikasi, yaitu adalah pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik. Yang kedua, description atau deskripsi adalah berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. D, unsur kebahasaan. Yang pertama, kata dan tata bahasa yang lazim digunakan dalam teks deskriptif seperti karakteristik benda, hewan, maupun manusia.
Contoh, big, young, smart, beautiful, play, get, take, dan lain-lain. Yang kedua, tata bahasanya menggunakan simple present tense. Yang ketiga, ucapan, tekanan kata, intonasi. Yang keempat, ejaan dan tanda baca. Yang kelima, tulisan tangan. Topik. Topiknya yaitu mendeskripsikan orang dengan memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya diri, kerjasama, dan bertanggung jawab. Bagian E. Metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan menggunakan pendekatan saintifik. Yang kedua, model pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning. Lalu yang ketiga, metode pembelajaran, yaitu dengan tanya jawab, diskusi, dan grouping. Bagian F yaitu media, alat, dan sumber pembelajaran. RPP ini menggunakan jenis media yaitu motion media. Pertama yaitu media atau alat yang digunakan bisa berupa laptop, speaker, infocus. Lalu yang kedua bahannya yaitu video dan picture. Lalu yang ketiga sumber belajar itu bisa didapat dari internet. Lebih rinci itu dari Google atau YouTube dan buku pelajaran paket. Bagian G, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama. A. Pendahuluan atau kegiatan awal. A. Persepsi dan motivasi. Guru masuk kelas dan menyapa dengan menggunakan bahasa Inggris agar English environment dapat langsung tercipta. 2. Guru mengecek kehadiran siswa, lalu selanjutnya guru mereview materi sebelumnya. Guru mengajukan pertanyaan menantang pada siswa, lalu guru menyampaikan manfaat materi pembelajaran, dan yang terakhir, guru mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran. Penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan. Pertama, menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik. 2. Menyampaikan rencana kegiatan, misalnya individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi. Selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan dilakukan pada pertemuan pertama ini adalah peserta didiknya mengamati atau observasi. Bagian mengamati atau observasi, peserta didik mendengarkan atau membaca atau menonton beberapa contoh teks deskriptif singkat dan sederhana tentang orang. Lalu siswa memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif singkat dan sederhana tentang orang. Guru meminta peserta didik menonton dan memperhatikan contoh teks deskriptif singkat dan sederhana tentang orang, lalu meminta peserta didik memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, maupun format pembuatan kalimat teks deskriptif tentang orang. Ini memerlukan waktu 10 menit. Selanjutnya peserta didik pada bagian menanyakan atau questioning itu menanyakan antara lain perbedaan antara berbagai teks atau kalimat teks deskriptif singkat dan sederhana tentang orang dalam berbagai konteks. Guru, dengan bimbingan dan arahan guru, siswa menanya perbedaan antara berbagai teks deskriptif singkat dan sederhana tentang orang dalam berbagai konteks. Menanyakan atau questioning ini juga memerlukan waktu 10 menit. Selanjutnya, mengeksplorasi atau bereksperimen untuk mengumpulkan informasi, atau dalam bahasa Inggrisnya exploring atau experimenting. Bagian siswanya, siswa membaca contoh-contoh teks deskriptif singkat dan sederhana tentang orang, benda, dan binatang dari berbagai sumber lain. Lalu membaca teks deskriptif kepada teman dengan menggunakan unsur kebahasaan yang tepat. Bagian guru meminta peserta didik membaca atau mendengarkan beberapa teks deskriptif dari berbagai sumber. Lalu meminta peserta didik membacakan teks deskriptif kepada teman dengan menggunakan unsur kebahasaan yang tepat. Hal ini memakan waktu 25 menit. Lalu mengasosiasi atau association. Bagian murid itu secara berpasangan peserta didik saling menganalisis teks deskriptif dengan fokus pada fungsi sosial, structure, dan unsur kebahasaan. Bagian guru meminta peserta didik berpasangan saling menganalisis teks deskriptif dengan fokus pada fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan. Ini memerlukan waktu 10 menit. Lalu yang terakhir yaitu mengkomunikasikan atau dalam bahasa Inggris communication atau networking.
bagian muridnya, siswa mendeskripsikan teman sebangkunya untuk mengenalkan dengan bahasa Inggris sesuai dengan konteksnya. Lalu, siswa menulis jurnal untuk mengungkapkan pengalaman yang mereka peroleh selama pembelajaran, hal-hal yang sulit dan mudah dipelajari, dan strategi yang sudah atau akan dilakukan untuk mengatasinya. Lalu bagian guru, meminta peserta didik mendeskripsikan teman sebangkunya dalam bahasa Inggris sesuai dengan konteksnya. Meminta peserta didik membuat jurnal belajar atau learning journal. Hal ini memakan waktu 25 menit. Lalu yang terakhir pada pertemuan pertama yaitu penutup yang memerlukan waktu 10 menit. Yang pertama, melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik. Kedua, memberikan tes lisan dan tulisan. Yang ketiga, mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. Yang keempat, yaitu melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. Berikut adalah contoh media pembelajaran dari Motion Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my video. I'm Gustianingsih Putri, and in this video, I will explain about descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular what a person, animal, place, or thing looks like. Jadi, teks deskriptif itu adalah teks yang mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda-benda tertentu secara spesifik. Descriptive text biasanya menjelaskan tentang person, lovely animal, place, or favorite thing. Contoh person, my brother. Dari judulnya, sudah jelas bahwa teks ini hanya menjelaskan tentang brother-nya yang bernama Axelle Jovan. Jadi, teks ini disebut dengan descriptive text. Next is about social function. The social function of descriptive text is to describe a person, place, or thing in such a way that a picture is formed in the reader's mind. Jadi, fungsi sosial dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang, tempat, atau hal-hal sedemikian rupa sehingga tergambar dalam pikiran sang pembaca. Tetapi, secara khusus, jika teks deskripsi tersebut tentang orang atau person, social function-nya jadi to introduce someone, atau untuk mengenalkan seseorang. Generic structure of descriptive text. The first is identification. Identification ini berupa introduction, misalnya name or location. Identification ini biasanya terletak pada paragraf pertama atau the first paragraph. Yang kedua itu description. Description ini menjelaskan tentang physical appearance, karakteristik, habit, content, function, dan lain sebagainya. Dan description ini biasanya terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Next, language features. Language features of descriptive text. The first is use of declarative sentence. The second is use of simple present tense. And next, use of conjunction. And last, use of adjective, verb, noun, or adverb. Example, beautiful, handsome, go, swimming, paper, home, dan lain sebagainya. In this video, there are 3 charts about descriptive text. You can pause this video to read and answer the question. The first is read the following text and then answer the following question. This text is for your reading skills. The second is observe the adjective in the reading text expert below. This text is about grammar skills. And the last is
to describe your friend. This tag is for your speaking skills. I think that's all about my video. I apologize if there are many mistakes in my explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.